Kerjasama antara Indonesia dengan Korea Selatan dalam proyek KF21 Bramai membuat media asing salut. Media asing Bloomberg.com membuat laporan soal uji terbang perdana KF21 Bramai. Mereka menyebut KF21 Bramai adalah jawaban murah untuk mengurangi ketergantungan Korea Selatan terhadap F-35. Jawaban Korea Selatan yang lebih murah dari jet F-35 melakukan penerbangan uji coba pertama, tulis Bloomberg dalam judul artikel yang dibagikan pada 19 Juli 2022. Uji terbang perdana KF-21 Bramai ini disebutkan telah berhasil. Tujuan Korea Selatan dalam pengembangan KF-21 Bramai disebut yakni untuk memasuk pasukan militernya dan bersaing di pasar luar negeri. Korea Selatan memang mengembangkan jet tempur KF-21 Bramai sebagai alternatif murah karena Seoul adalah sekutu terdekat Amerika Serikat yang menjadi pembeli F-35. Bloomberg kembali menjelaskan bahwa proyek KF-21 Bramai ini bernilai sebesar 6,7 miliar dolar Amerika Serikat. Maka dari itu Korea Selatan didukung oleh Indonesia yang telah berjanji membayar 20% dari biaya proyek jet tempur ini. Meski sempat bersih tegang dan Indonesia nunggak dalam patungan KF-21 Bramai, media asing itu salut dengan kerjasama yang dilakukan kedua negara ini. Kedua negara Indonesia dan Korea Selatan sepakat untuk bersama-sama mengembangkan jet. Mereka sejauh ini berhasil mengatasi perbedaan yang pada satu titik Jakarta mengancam untuk menjauh, tulis laporan Bloomberg dalam artikelnya. Cerita Indonesia dan Korea Selatan yang bersih tegang karena dari perjanjian awal Jakarta akan mendapatkan sekitar 40-50 unit KF-21 Bramai karena ikut membayar 20% biaya proyek jet tempur ini. Sedangkan Korea Selatan yang mengeluarkan biaya lebih banyak akan mendapatkan 100 unit KF-21 Bramai. Sayangnya di tengah jalan insinyur Indonesia malah tidak boleh mengakses teknologi yang dimiliki KF-21 Bramai. Alhasil Indonesia pun murka dan sempat menjauh. Sebab Jakarta dalam perjanjiannya akan mendapatkan teknologi KF-21 Bramai. Hal itu karena Indonesia ingin membuat sendiri jet tempur ini di dalam negeri. Imbas dari bersih tegang ini, Indonesia lalu menarik insinyur dari Korea Selatan. Anggota Parlemen Korea Selatan dan anggota Komite Pertahanan Majelis Nasional Kim Jong-dae mengatakan bahwa dengan hilangnya kontribusi Indonesia, seluruh proyek memiliki peluang nyata untuk dibatalkan. Lapor Aerotime.aero. Indonesia sempat mencueki proyek KF-21 Bramai ini, malah Indonesia hendak pindah haluan untuk membeli Rafale yang akhirnya membuat Korea Selatan bereaksi. Korea Selatan pun buru-buru mendengarkan alasan Indonesia terkait proyek KF-21 Bramai ini. Indonesia mengutarakan harus ada negosiasi ulang dengan Korea Selatan terkait proyek KF-21 Bramai. Indonesia pun tak kalah cerdik karena melunasi penunggakan dengan imbal dagang karena membayarnya memakai minyak goreng. Setelah masalah ini selesai, proyek KF-21 Bramai pun berjalan lagi. Kini pada 19 Juli 2022, KF-21 Bramai akhirnya berhasil melakukan uji terbang perdana. Melansir laporan dari artikel Hangul Gilbo, durasi uji terbang perdana KF-21 Bramai ini berhasil terbang selama 33 menit. Uji terbang perdana KF-21 Bramai ini dilakukan mulai pukul 15.40 waktu setempat. Setelah lepas landas, jet tempur KF-21 Bramai tiba dengan selamat pada pukul 16.13 di Bandara Sacheon Gyeongsang, Namdo. Pada uji coba terbang perdana, KF-21 Bramai mengudara dengan kecepatan sekitar 200 knot. Artinya kecepatan itu hanya sekitar 370 km per jam. Dengan kecepatan tersebut, maka penerbangan KF-21 Bramai hari itu adalah prosedur untuk memeriksa kinerja dasar pesawat.